Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur oleh karena tetap Tuhan masih memberi hidup bagi kita sampai detik ini. Kita masih membahas tentang terang yang menerangi. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur waktu demi waktu Engkau tetap mengiringi langkah hidup kami. Dan pada saat hari ini, kami juga bersyukur oleh karena hidup itu juga masih kami dapatkan. Engkau begitu baik oleh karena Engkau tetap sabar terhadap kami. Engkau masih mengizinkan kami untuk mengerti bagaimana kegelapan itu masih ada di bumi ini. Lebih dalam lagi Tuhan, kegelapan itu masih menguasai hati dan pikiran kami. Tetapi Tuhan mau datang untuk menyelesaikan itu. Tuhan mau datang untuk menerangi semuanya itu. Maka berkatilah Tuhan. Hari ini kami sungguh-sungguh berharap Tuhan membuat kami mengerti lebih dalam lagi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, ajarilah kami dengan cara-Mu yang sungguh ajaib. Amin. Saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, kita mengambil dari Roma pasal 1 ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara yang terkasih, tetap kita akan kembali sedikit bagaimana kisah hidup Hawa dan Adam pada waktu itu. Kita akan menariknya terus-menerus sampai kepada kehidupan kita ini ternyata benar. Bagian itu adalah warisan dari kisah di Taman Eden. Dikatakan pada bagian ayat ini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, saudara dan saya diizinkan bisa mengenal Allah. Saudara dan saya diizinkan bisa memiliki hidup yang mungkin saja secara kegiatan rohani kita ada di dalam kegiatan rohani itu. Tetapi dikatakan bagian ayat ini, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Perkataan firman ini, sadar atau tidak sadar, sudah menjadi bagian dari hidup kita. Menjadi fakta hidup kita. Mungkin kita giat dalam ibadah kita setiap hari minggunya. Tetapi lepas dari minggu itu, kita kembali kepada hidup yang seperti biasa. Di mana si iblis yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Saudara mengenal Allah, ya mengenal Allah. Tetapi ada yang lain di dalam hati saudara. Sama seperti pasangan laki-laki dan perempuan yang sedang berteman, berpacaran. Ada seorang wanita yang menempati hati seorang laki-laki, atau sebaliknya seorang laki-laki yang menempati hati seorang wanita. Tetapi ada yang lain yang menempati hati seseorang itu. Mengapa dikatakan firman Tuhan ini? Mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Allah. Mengenal seorang wanita tetapi tidak menyayangi wanita tersebut. Mengenal seorang wanita untuk menjadi teman yang spesial, tapi ada wanita yang lain yang menjadi teman spesial. Seperti itu jugalah manusia. Sadar atau tidak sadar, kegiatan-kegiatan kerohanian itu menjadi bagian hidup saudara. Tetapi pada faktanya ada yang lain yang membuat saudara tidak memuliakan Allah. Ada si iblis yang menjadi pengendali hidup saudara, sehingga saudara tidak memuliakan Allah. Jelas dikatakan di ayat ini, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Bagian ayat yang lain dikatakan, mereka giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu jugalah yang sebenarnya terjadi di dalam hidup saudara, di dalam hidup manusia zaman sekarang ini. Mengenal Allah, ketika saudara ditanya, apakah saudara mengenal Tuhan Yesus? Ya, mengenal Tuhan Yesus. Apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sadar atau tidak sadar, fakta hidup yang terjadi dalam hidup seseorang yang ditanya tersebut adalah tidak memuliakan Allah. Bahkan dikatakan di kalimat yang selanjutnya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini salah satu ironi juga yang terjadi. Mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Allah.
bahkan lebih dalam lagi, tidak mengucap syukur kepada Allah. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sia-sia karena apa? Mungkin saudara pernah mendengar ada orang yang hidupnya dirasuk oleh setan. Padahal fakta hidupnya dia memang benar-benar menjadi salah satu anggota gereja. Saya tidak mau katakan gereja apa. Tetapi hidupnya kental dengan praktek-praktek kuasa kegelapan. Praktek-praktek kuasa kegelapan itu menjadi satu hal yang biasa bagi orang-orang tertentu. Bahkan yang lebih menyakitkan hati Tuhan lagi, bukan hanya sekedar menjadi anggota gereja tertentu, tetapi menjadi orang yang terpilih dalam satu kepengurusan gereja. Itu menjadi satu hal yang menyakitkan hati Allah. Giat beribadah menjadi salah satu pengurus dalam satu gereja, tetapi praktek perdukunan menjadi kental dalam hidupnya. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Pikiran dan hati ini yang dikendalikan oleh si iblis. Ditangkap, dikuasai dan dikendalikan oleh si iblis. Dan itu terjadi dalam hidup banyak orang. Pikiran mereka menjadi sia-sia. Kualitas kerohanian hidup orang itu tidak jauh beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kualitas hidup kerohanian setiap orang, banyak orang di zaman sekarang ini juga. Ya, masih banyak orang di zaman sekarang ini masih merasa, oh, kehidupan kerohanian saya baik kok. Saya giat kok dalam hidup bergereja. Tetapi seperti yang pernah kami layani, bahwa ada seorang yang menjadi pengurus gereja, tetapi dirasuk oleh setan. Kerasukan, bahkan kami bisa berkomunikasi dengan setan yang merasuk orang tersebut. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kenapa terjadi? Semuanya itu oleh karena pikiran dan hati orang tersebut telah ditangkap, dikuasai, dan dikendalikan oleh si iblis itu. Saya berharap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak seperti yang dikatakan firman ini. Saya berharap saudara adalah orang-orang yang giat untuk Allah, tetapi dengan hati yang tulus murni. Tapi bagi saudara yang hidupnya masih seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Allah, mengenal Allah tetapi tidak mengucap syukur kepada Allah, bahkan lebih lagi menyakiti hati Tuhan dengan mengikuti apa yang menjadi keinginan-keinginan hati si iblis itu. Iblis mengatakan, mencurilah, saudara mencuri. Iblis mengatakan, menipulah, saudara menipu. Iblis mengatakan, berbohonglah, saudara berbohong. Iblis menaruhkan dalam pikiran saudara, korupsilah, saudara juga korupsi. Mengerikan, saudara yang terkasih. Kenapa itu terjadi? Sadar atau tidak sadar, ini menjadi salah satu strategi si iblis. Diizinkan si iblis itu saudara mengenal Allah, tetapi tidak diizinkan si iblis saudara memuliakan Allah. Itu salah satu kendali si iblis. Saya ulangi kembali. Iblis mengizinkan saudara mengenal Allah. Iblis mengizinkan saudara ikut dalam kegiatan gereja. Iblis mengizinkan saudara ikut dalam kepengurusan gereja. Tetapi iblis tidak mengizinkan saudara untuk mengerti firman Tuhan. Pikiran saudara digelapi, hati saudara digelapi. Sadarkah saudara, hidup kekristenan itu harus lebih lagi. Hidup kekristenan itu tidak hanya sekedar keanggotaan gereja. Hidup kekristenan tidak sekedar menjadi pengurus gereja. Hidup kekristenan adalah saudara benar-benar tidak dikendalikan oleh si iblis. Hidup kekristenan saudara harus sampai kepada apa? Seluruh organ tubuh yang saudara miliki, yang diberikan Allah, harus saudara berikan untuk Allah. Harus saudara berikan untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk melakukan kebenaran-kebenaran. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan untuk itu? Saudara harus kembali dulu kepada terang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, satu pernyataan dari Tuhan yang harus kami sadari, bahwa tergenapilah firman Tuhan dalam hidup manusia di zaman sekarang ini. Banyak orang mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Allah.
Banyak orang mengenal Allah tetapi tidak mengucap syukur kepada Allah. Tetapi pikiran orang-orang menjadi sia-sia. Hati yang bodoh menjadi gelap. Tolonglah Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang benar-benar mengenal Allah dan memuliakan Allah dan mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk mengambil keputusan itu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara, firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat bagi saudara. Shalom. Tuhan Yesus berkati.